Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fadil Sulika Fadila, NIM 2132011-016, Prodi Ilmu Hukum semester 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah materi mengenai keunggulan memilih alternatif penyelesaian sengketa atau APS dibandingkan jalur litigasi dalam menyelesaikan sengketa. Pendahuluan, dalam interaksi sosial, dalam rangka pemenuhan kepentingan terjadinya sengketa adalah suatu hal yang wajar. Namun, sengketa harus diselesaikan sebab jika dibiarkan dikhawatirkan anarkis yang justru dapat menghancurkan sendi-sendi kehidupan masyarakat. Tertib hukum disebut damai atau fred. Keputusan hakim disebut fredban atau fredjebod. Kejahatan berarti pelanggaran perdamaian atau fredebreuk. Penjahat dikatakan tidak damai atau frederos, yaitu dikeluarkan dari perlindungan hukum. Perdamaian di antara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia yang tertentu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda, dan sebagainya, terhadap yang merugikannya kepentingan dari perseorangan dan kepentingan golongan-golongan manusia selalu bertentangan satu sama lain. Pertentangan kepentingan ini selalu akan menyebabkan pertikaian, bahkan peperangan antara semua orang melawan semua orang. Jika hukum tidak bertindak sebagai perantara untuk mempertahankan perdamaian, hukum mempertahankan perdamaian dengan menimbang kepentingan yang bertentangan secara teliti dan mengadakan keseimbangan di antaranya. Karena hukum hanya dapat mencapai tujuan mengatur pergaulan hidup secara damai apabila ia menuju peraturan yang adil. Artinya, peraturan pada mana terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi, pada mana setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya. Dengan demikian, fungsi utama dari hukum mengatur penyesuaian sengketa. Mekanisme penyelesaian sengketa yang utama dapat dilukiskan pada suatu rangkaian berkisar antara negosiasi keputusan hakim. Dalam negosiasi, keikutsertaan pihak bersengketa sifatnya sukarela dan mereka menyusun sendiri penyelesaian sengketanya. Berikutnya penyelesaian sengketa dengan mediasi di mana pihak ketiga membantu memudahkan suatu penyelesaian sengketa pihak yang bernegosiasi. Mengenai penyelesaian sengketa oleh hakim di pengadilan, para pihak wajib mengikuti prosedur formal kasus diputuskan oleh hakim. Justice Ruth E. Byrd, Ketua Mahkamah Agung Negara bagian California, Amerika Serikat, menganggap pengadilan sebagai the last resort, satu-satunya peranata hukum sebagai sarana penyelesaian sengketa. Peranata pengadilan adalah klep pengaman karena tanpa klep pengaman ini tiada masyarakat demokratis yang akan mampu bertahan sebagaimana dikemukakannya. If our court lose their authority and their ruling are no longer respect, there will be no one left to resolve the decisive issue that can be rip the social fabric apart. The courts are a safety value without which both democratic society and service. Menurut Ahmad Ali, pandangan Bert itu secara empiris dan realistis agak berlebihan, dan secara sosiologis pengadilan bukan satu-satunya klep pengaman yang ada dalam masyarakat. Satu di antaranya adalah mediasi yang sering dinamakan the first resort. Berminat atau tidaknya warga masyarakat mencari keadilan untuk memilih di antara kedua peranata hukum tersebut berkaitan erat dengan legal culture atau budaya hukum masyarakat itu sendiri. Apabila yang mendominasi kultur litigasi, maka masyarakat cenderung menggunakan perangkat pengadilan sebagai sarana menyelesaikan sengketa mereka. Apabila yang mendominasi kultur non-litigasi, maka masyarakat cenderung menggunakan peranata di luar pengadilan untuk menyelesaikan sengketa mereka. Dalam kaitan ini, tinggi rendahnya kadar kepercayaan masyarakat terhadap peranata pengadilan juga berpengaruh terhadap kecenderungan pilihan litigasi dan non-litigasi tersebut. Selanjutnya, apa sih pengertian alternatif penyelesaian sengketa itu? Stanford and Alstou mengatakan bahwa APS adalah a trial of a case before a private tribunal agreed to by the parties so as to save legal costs, avoid publicity, and avoid lengthy trial delays, atau suatu pemeriksaan sengketa oleh majelis swasta yang disepakati oleh para pihak dengan tujuan menghemat biaya perkara, meniadakan publisitas, dan meniadakan pemeriksaan yang bertele-tele. Menurut UU Nomor 30 Tahun 1999, alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. APS menawarkan beberapa bentuk proses penyelesaian yang fleksibel dengan menerapkan satu atau beberapa bentuk mekanisme yang dirancang dan disesuaikan dengan kebutuhan, dan dengan demikian sengketa diusahakan mencapai suatu penyelesaian final.
Usaha ini ditempuh melalui proses yang sifatnya informal dan sesuai bagi sengketa yang kadang-kadang sangat pribadi atau kompleks. Jadi dapat disimpulkan bahwa alternatif penyelesaian sengketa atau APS adalah penyelesaian sengketa atau beda pendapat di luar pengadilan atau non-litigasi dengan tujuan menghasilkan kesepakatan win-win solution. Konflik. Sebagai makhluk hidup, pasti dan selalu berhadapan dengan konflik. Tidak ada tempat kosong dalam diri manusia yang tidak dapat diisi oleh sebuah konflik. Konflik yang tidak mendapat penanganan dan penyelesaian secara baik akan menumpuk dan menjadi besar. Manajemen konflik akan dibutuhkan apabila konflik yang terjadi sedemikian besar mempengaruhi perilaku atau sikap tindak manusia yang pada akhirnya memerlukan penyelesaian konflik. Menurut KBBI, konflik diartikan dengan percekcokan, perselisihan, pertentangan di antara dua pihak atau lebih. Secara umum, konflik timbul karena adanya pertentangan antara apa-apa saja yang diharapkan dengan apa-apa yang ada dalam kenyataan. Kadangkala pertentangan itu terjadi sedemikian besarnya sehingga mempengaruhi tingkah laku manusia sehari-hari. Tingkatan konflik. Menurut Dr. Haji Ahmad Romsan, konflik terjadi melalui beberapa fase. Yang pertama, rasa tidak nyaman atau discomfort, yaitu suatu keadaan di mana seseorang merasa tidak enak tetapi sulit untuk mengidentifikasi apa itu sebenarnya. Yang kedua, kejadian atau insiden. Adanya suatu kejadian yang demikian cepat datangnya, misalnya ada kejadian yang terjadi di antara kamu dan temanmu membuatmu merasa gusar. Yang ketiga, kesalahpahaman atau misunderstanding. Pada fase ini, antara motif dan fakta seringkali membingungkan. Yang keempat, ketegangan atau tension. Dalam fase ini, tingkat hubungan semakin menurun melalui sikap dan tindakan yang negatif. Yang terakhir dan kelima, krisis. Ketika sikap tindak seseorang sudah terpengaruh, maka keadaan yang biasanya normal menjadi sangat sulit dan sikap tindak atau perilaku menjadi sangat aneh. Selanjutnya, sengketa atau dispute. Menurut Black's Law Dictionary, dispute is a conflict or controversy, especially one that has given a rise to a particular lawsuit. Sengketa adalah suatu situasi atau suatu keadaan di mana terdapat suatu konflik atau kontroversi antara para pihak yang menimbulkan suatu masalah atau tuntutan hukum. Sengketa dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor, di antaranya perbedaan kepentingan ataupun perselisihan antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Dapat juga disebabkan oleh adanya aturan-aturan kaku yang dianggap sebagai penghalang dan penghambat untuk dapat mencapai tujuan masing-masing pihak. Karena setiap pihak akan berupaya semaksimal mungkin untuk mencapai tujuannya, sehingga potensi terjadinya sengketa menjadi besar. Sengketa merupakan suatu fact of life, ada yang sangat kompleks dan ada yang sederhana. Dalam keadaan normal, suatu sengketa adalah wajar, tetapi apabila sudah terekskalasi yang berdampak negatif dan cenderung destruktif, maka sengketa harus dicegah dan diselesaikan. Penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui pengadilan ataupun di luar pengadilan. Pilihan penyelesaian sengketa. Terdapat dua cara dalam penyelesaian sengketa perdata. Yang pertama adalah dengan membawa sengketa tersebut ke pengadilan atau litigasi, dan yang kedua adalah berusaha untuk menyelesaikan sengketa tersebut di luar pengadilan atau non-litigasi. Penyelesaian sengketa di dalam pengadilan menghasilkan suatu kesepakatan yang adversarial, yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif, dan menimbulkan permusuhan di antara pihak yang bersengketa. Sedangkan melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan, menghasilkan suatu kesepakatan win-win solution, dijamin kerahasiaan sengketa, para pihak dihindari kelambatan yang diakibatkan oleh hal prosedural dan administratif, menyelesaikan masalah secara komprehensif dalam kebersamaan dan tetap menjaga hubungan baik. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan berpedoman pada hukum acara yang mengatur persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu sengketa dapat diajukan serta upaya-upaya dapat dilakukan. Sedangkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak dan prosedur penyelesaian atas suatu sengketa diserahkan sepenuhnya kepada para pihak yang bersengketa. Pilihan untuk menyelesaikan sengketa tersebut sepenuhnya diserahkan kepada keinginan masing-masing pihak. Apabila kedua pihak setuju untuk menyelesaikan sengketa tersebut di luar pengadilan, berarti kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara damai berdasarkan keinginan dan kehendak dari para pihak tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Demikian juga berlaku sebaliknya.
Pilihan penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa atau APS dapat dilakukan melalui satu negosiasi. Negosiasi adalah tawar-menawar, proses perundingan antara dua pihak atau lebih terhadap satu hal untuk mencapai kesepakatan. Yang kedua, mediasi. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator untuk membantu mencapai kesepakatan. Yang ketiga, konsiliasi. Konsiliasi adalah metode perundingan yang menggunakan bantuan dari pihak ketiga atau suatu komisi untuk menyelesaikan sengketa dengan membuat anjuran tertulis. Arbitrase. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Selanjutnya, dasar hukum APS. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrasi dan alternatif penyelesaian sengketa, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberdayaan pengadilan tingkat pertama menerapkan lembaga damai, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Lalu selanjutnya, keunggulan penyelesaian sengketa melalui APS. Yang pertama, penyelesaian bersifat informal. Penyelesaian melalui pendekatan nurani bukan berdasarkan hukum. Kedua belah pihak melepaskan diri dari kekakuan istilah hukum atau legal term kepada pendekatan yang bercorak nurani dan moral, menjauhkan pendekatan doktrin dan asas pembuktian ke arah persamaan persepsi yang saling menguntungkan. Yang kedua, yang menyelesaikan sengketa para pihak sendiri. Penyelesaian tidak diserahkan kepada kemauan dan kehendak hakim atau arbiter, tetapi diselesaikan oleh para pihak sendiri dengan kemauan mereka, karena mereka lah yang lebih tahu hal yang sebenarnya dan sesungguhnya atas sengketa yang dipermasalahkan. Yang ketiga, jangka waktu penyelesaian yang pendek. Pada umumnya, jangka waktu penyelesaian hanya 1 atau 2 minggu atau paling lama 1 bulan, asal ada ketulusan dan kerendahan hati dari kedua belah pihak. Itu sebabnya disebut bersifat speedy atau cepat antara 5 sampai 6 minggu. Yang keempat, biaya ringan. Boleh dikatakan tidak diperlukan biaya. Biayanya sangat murah atau zero cost. Hal ini merupakan kebalikan dari sistem peradilan atau arbitrase yang harus mengeluarkan biaya mahal atau very expensive. Yang kelima, aturan pembuktian tidak perlu. Tidak ada pertarungan yang sengit antara para pihak untuk saling membantah dan menjatuhkan pihak lawan melalui sistem dan prinsip pembuktian yang formal dan teknis yang sangat menjemukan seperti halnya dalam proses arbitrasi dan pengadilan. Yang keenam, proses penyelesaian bersifat konfidensial. Hal yang perlu dicatat, penyelesaian melalui perdamaian benar-benar bersifat rahasia atau konfidensial. Penyelesaian tertutup untuk umum yang tahu hanya mediator, konsiliator atau advisor maupun ahli yang bertindak membantu penyelesaian. Dengan demikian, tetap terjaga nama baik para pihak dalam pergaulan masyarakat. Tidak demikian, penyelesaian melalui pengadilan, persidangan terbuka untuk umum yang dapat menjatuhkan martabat seseorang. Yang ketujuh, hubungan para pihak bersifat kooperatif. Dalam hubungan para pihak bersifat kooperatif, dalam penyelesaiannya akan berbicara dengan hati nurani, terjalin penyelesaian berdasarkan kerjasama, mereka tidak menabuh genderang perang dalam permusuhan atau antagonisme, tetapi dalam persaudaraan dan kerjasama, masing-masing menjauhkan diri dari permusuhan. Yang kedelapan, komunikasi dan fokus penyelesaian. Dalam penyelesaian perdamaian, terwujud komunikasi aktif antara para pihak. Dalam komunikasi itu, terpancar keinginan memperbaiki perselisihan dan kesalahan masa lalu menuju hubungan yang lebih baik untuk masa depan. Jadi, melalui komunikasi itu, apa yang mereka selesaikan bukan masa lalu, not the past, tapi untuk masa yang akan datang, for the future. Yang kesembilan, hal yang dituju sama-sama diuntungkan. Hasil yang dicari dan dituju para pihak dalam penyelesaian perdamaian dapat dikatakan sangat luhur sama-sama menang, yang disebut konsep win-win solution. Dengan menjauhkan diri dari sifat egoistis, bukan winning or losing, seperti penyelesaian melalui putusan pengadilan atau arbitrase. Yang ke-10, bebas emosi dan dendam. Penyelesaian sengketa melalui perdamaian meredam sikap emosional tinggi dan bergejolak ke arah suasana bebas emosi selama berlangsung penyelesaian maupun setelah penyelesaian dicapai. Tidak diikuti dendam dan kebencian, tetapi rasa kekeluargaan dan persaudaraan. Lalu terakhir ada kesimpulan, metode-metode seperti mediasi, negosiasi, dan arbitrase dapat menjadi pilihan yang efektif untuk menyelesaikan konflik atau beda pendapat tanpa harus melibatkan proses hukum yang panjang dan mahal.
Pendekatan ini seringkali memungkinkan para pihak yang terlibat untuk mencapai solusi yang memuaskan. Keuntungan penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa atau APS adalah penyelesaiannya bersifat informal yang menyelesaikan sengketa para pihak sendiri, jangka waktu penyelesaian yang pendek, biaya ringan, aturan pembuktian tidak perlu, proses penyelesaian bersifat konfidensial, hubungan para pihak bersifat kooperatif, komunikasi dan fokus penyelesaian, hasil yang dituju sama-sama menang, dan bebas emosi dan dendam. Demikianlah presentasi yang dapat saya paparkan. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.